Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Aprilia Nugraha atau kerap dipanggil Arya dengan NIM 25501191214. Saya berasal dari kelas G Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2025. Akan memaparkan hasil tugas pada mata kuliah yang saya ampu di semester 2 ini, yaitu Kimia Analisis Dasar mengenai merancang prosedur analisis kualitatif senyawa anorganik. Dimana untuk tugas kali ini yang telah ditentukan oleh yang terhormat Ibu Rina Anugrah, untuk kelas G sendiri mendapatkan bahan baku atau sampel yaitu CaCO3 atau kalsium karbonat. Baiklah, langsung saja izinkan saya untuk memulai presentasi kali ini. Untuk materi pertama tentunya kita haruslah memahami atau mengerti mengenai prinsip dasar dan juga pendekatan GHC-nya atau Green Analytical Chemistry yang harus diterapkan dalam serangkaian prosedur analisis kali ini. Jadi, rancangan prosedur analisis kualitatif kali ini dirancang untuk mengidentifikasi kandungan senyawa kation dan juga anion yang terdapat pada bahan baku yang telah disediakan atau ditentukan oleh yang terhormat Ibu Rina Anugrah, yaitu CaCO3 atau kalsium karbonat, serta mendeteksi adanya cemaran logam berat tembaga atau Cu yang terkandung dalam simplisia kunyit. Dalam pelaksanaan atau rancangan yang dilakukan, analisis kualitatif senyawa anorganik ini seringkali menimbulkan atau menghasilkan limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan penerapan atau prinsip Green Analytical Chemistry atau GHC sebagai fondasi utama dalam operasional rancangan kali ini. Sebelum rancangan analisis kualitatif ini dilakukan, di sini saya akan memaparkan mengenai penerapan prinsip Green Analytical Chemistry atau GHC sebagai hipotesis awal atau dugaan sebelum dimulainya analisis ini. Pertama yaitu reduksi skala atau miniaturisasi, di mana kita akan menggunakan tabung reaksi yang kecil dan juga volume reagen dalam skala tetes atau mikroliter. Pada prinsip ini digunakan dengan tujuan agar meminimalkan penggunaan limbah kimia yang berbahaya. Lalu berikutnya yaitu penerapan substitusi reagen, di mana pada prinsip ini kita akan mengganti pelarut organik yang toksik dengan senyawa atau pelarut air atau sejenis asam encer lainnya jika itu memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu pencegahan limbah, yang dimana dilakukan dengan cara menggabungkan sisa hasil reaksi-reaksi kimia yang dilakukan di dalam analisis tersebut ke dalam wadah penampungan limbah, khususnya limbah logam berat, dengan tujuan agar tidak langsung mencemari lingkungan. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya yaitu kita akan memasuki identifikasi dari bahan baku CaCO3 sendiri atau kalsium karbonat. Pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah mengamati sifat organoleptis dan juga kelarutannya. Pengamatan uji organoleptik atau pengamatan visual ini, sampel atau bahan baku diketahui berupa bentuk serbuk hablur, berwarna putih, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Serta untuk kelarutannya sendiri, sampel atau bahan baku CaCO3 ini praktis tidak larut dalam air, di mana memiliki sifat kelarutan sangat sukar larut dalam air yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Untuk bentuk fisik dari senyawa CaCO3 sendiri bisa kita lihat pada gambar di atas saya. Baik, sekarang kita masuk pada tahap analisis dari kation CaCO3 tadi, yaitu kalsium atau Ca2+. Jadi, dalam larutan-larutan air, garam-garam biasanya berbentuk bubuk putih dan membentuk larutan yang tak berwarna, kecuali apabila anionnya berwarna. Untuk uji dari kation kalsium sendiri, di sini saya mengambil dua tahapan uji kation. Yang pertama yaitu uji nyala atau flame test, dan yang kedua adalah uji pengendapan yang dilakukan dengan cara menambahkan sampel menggunakan amonium oksalat. Oke, mari kita bahas pada analisis yang pertama yaitu uji nyala atau flame test. Pada tahap ini dilakukan menggunakan kawat nikrom yang telah dilapisi dengan hasil pekat, kemudian disemtukan pada sampel. Lalu, kawat tersebut dibakar di atas nyala api bunsen.
Kemudian, diamati nyala api yang terdapat pada kawah tersebut. Senyawa-senyawa kalsium yang mudah menguap menghasilkan warna merah kekuningan pada nyala api bunsen. Seperti yang kita lihat pada cantuman gambar di slide ini, nyala api yang timbul atau terbentuk menunjukkan warna merah kekuningan. Dengan demikian, sudah dipastikan bahwa sampel merupakan kation jenis kalsium. Berikutnya, analisis kation kalsium dilakukan dengan uji pengendapan menggunakan amonium oksalat. Literatur dari Vogel mengatakan akan terbentuk endapan putih kalsium oksalat yang akan timbul segera bila dilarutkan pada larutan-larutan pekat dan akan timbul lambat jika dilarutkan dengan larutan-larutan encer. Pada uji sampel kalsium menggunakan amonium oksalat, saat dilarutkan terbentuk endapan putih yang menandakan bahwa reaksi tersebut merupakan benar dan kation yang terkandung di dalamnya adalah kalsium. Untuk reaksi kimia yang terjadi adalah Ca2+ ditambah dengan COO2 menghasilkan CaCOO2. Untuk gambar endapan yang terbentuk dapat kita lihat pada gambar yang terdapat pada slide ini. Dari kation kita beralih ke analisis anion. Dan untuk anion yang terdapat pada CaCO3 sendiri yaitu adalah karbonat atau CO32-. Kelarutan semua karbonat sama normalnya, terkecuali karbonat dari logam-logam alkali serta amonium yang tak larut dalam air. Di sini, saya hanya menggunakan satu uji anion karbonat, yaitu uji asam dan air kapur. Reaksi dilakukan dengan menambahkan asam klorida atau HCl encer pada sampel. Kemudian, gas yang dihasilkan dari reaksi tersebut dialirkan ke dalam tabung yang berisi air kapur, atau memiliki nama ilmiah CaOH2 dengan reaksi kimianya yaitu CO2 ditambah Ca2+ ditambah 2OH- menghasilkan CaCO3 ditambah H2O. Berikut merupakan ilustrasi dari uji air kapur. Gas yang terbentuk memiliki identifikasi sifat yang dapat mengeruhkan air kapur atau memiliki nama lain air burit. Analisis cemaran tembaga Cu dalam simplisia kunyit. Pada metode analisis cemaran ini dirancang untuk mendeteksi keberadaan logam berat tembaga sebagai kontaminan dalam bahan alam, yaitu pada analisis ini bahan alam yang digunakan adalah kunyit dalam bentuk simplisia. Karena kunyit merupakan campuran material organik dan kemungkinan cemaran anorganik, maka diperlukan teknik pemisahan yang tidak langsung melalui proses destruksi. Tahap awal yang dilakukan adalah pemisahan metode, di mana metode yang dipilih pada analisis ini merupakan destruksi basah atau oksidasi basah. Mengapa? Metode tersebut dipilih karena sampel kunyit memiliki material organik yang sangat banyak. Destruksi basah menggunakan oksidator asam kuat lebih efektif untuk mengubah sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur berupa larutan jernih, tanpa menghilangkan logam tembaga karena penguapan. Berdasarkan matriks simplisia, jenis logam Cu yang stabil, dan efisiensi waktu, serta ketersediaan reagen di dalam laboratorium. Setelah pemisahan, tahapan berikutnya yang dilakukan adalah preparasi atau destruksi basah. Bagaimana caranya? Pertama, dilakukan penimbangan dengan teliti 1-2 gram serbuk simplisia kunyit, kemudian masukkan ke dalam labu destruksi. Kedua, digunakan campuran reagen asam kuat sebagai oksidator, yaitu asam nitrat atau HNO3 pekat dan asam sulfat H2SO4 pekat dengan perbandingan 3:1. Yang ketiga, dipanaskan campuran di atas penangas listrik atau api bunsen di dalam lemari asam. Kemudian yang keempat, diteruskan pemanasan hingga asap coklat NO2 menghilang dan larutan di dalam labu jernih atau sempurna matriks organik terurai. Kemudian yang kelima, dilakukan pendinginan. Lalu, encerkan larutan secara hati-hati dengan air bebas ion hingga volume mencapai 50 ml. Dan yang terakhir, saring untuk mendapatkan filtrat uji. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah identifikasi spesifik tembaga atau Cu2+. Jadi, setelah sampel berada pada bentuk larutan anorganik, dilakukan uji spesifik melalui tahap-tahap, yaitu yang pertama adalah uji amonia atau NH2. Pada tahap awal, ditambahkan larutan NH3 dengan jumlah yang sangat sedikit yang akan menghasilkan endapan biru, suatu garam basa, tak lain merupakan tembaga sulfat basa. Dengan reaksi 2Cu2+ ditambah SO4 2- ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menghasilkan
CuOH2 dikali CuSO4 plus 2NH4. Jika amonia terus ditambahkan hingga berlebih, endapan biru tersebut akan melarut kembali, sehingga menghasilkan larutan biru tua khas dan jernih ion kompleks tetraaminokuprat 2. Yang kedua merupakan uji kalium heksacyanoferat 2, di mana caranya adalah ditambahkan reagen ke dalam larutan uji dalam suasana netral atau asam. Larutan dicampurkan hingga terbentuk endapan coklat kemerahan, yaitu tembaga heksacyanoferat 2 dalam suasana netral atau asam dengan reaksi 2Cu2+ ditambah FeCN6 4- menghasilkan CuFeCN6. Setelah seluruh rangkaian uji dilakukan, saya dapat menyimpulkan prinsip GAC yang dapat diambil pada seluruh rangkaian uji kali ini. Yang pertama yaitu kurangi asam kuat, di mana penggunaan asam kuat dalam proses destruksi dibatasi hanya dengan volume minimal yang diperlukan untuk mencapai suatu kejernihan. Kemudian yang kedua, kurangi limbah dan bahaya. Sisa hasil destruksi dan identifikasi yang mengandung logam berat ditampung dalam wadah limbah khusus, yakni tidak dibuang ke wastafel. Dan yang terakhir adalah penggunaan skala semi mikro. Pada tahap identifikasi spesifik, yaitu amonia dan kalium heksacyanoferat, volume larutan yang digunakan hanya dalam skala tetes atau mililiter kecil. Pembahasan dari keseluruhan pemaparan presentasi kali ini yaitu analisis kualitatif melibatkan identifikasi bahan baku murni CaCO3 dengan deteksi cemaran logam Cu dalam simplisia kunyit melalui pendekatan GAC. Pada sampel CaCO3, konfirmasi identitas dilakukan melalui uji nyala yang menghasilkan warna merah kekuningan atau merah bata khas kalsium, serta uji anion yang menghasilkan gas CO2. Sementara itu, pada sampel kunyit, penggunaan metode destruksi basa dengan oksidator kuat, yaitu HNO3 dan juga H2SO4, menjadi tahap krusial untuk membebaskan ion Cu2+ dari ikatan organik tumbuhan agar dapat bereaksi secara spesifik dengan amonia menghasilkan kompleks biru tua, atau CuNH342+, serta membentuk endapan coklat kemerahan dengan kalsium heksacyanoferat. Penerapan skala semi-mikro dalam seluruh prosedur ini secara efektif mereduksi volume limbah kimia dan penggunaan reagen berbahaya tanpa mengurangi sensitivitas hasil reaksi. Dari keseluruhan pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa identitas CaCO3 berhasil dikonfirmasi melalui uji nyala merah bata dan endapan putih oksalat. Sementara cemaran tembaga pada kunyit diidentifikasi melalui destruksi basah yang diikuti pembentukan kompleks biru tua serta endapan coklat. Prosedur tersebut telah sesuai dengan literatur Vogel edisi kelima dan menerapkan prinsip GAC melalui penggunaan skala semi-mikro yang ramah lingkungan. Sekian presentasi atau pemaparan materi pada tugas kimia analisis dasar yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.